Apabila Anda konsisten setiap hari melakukan perbaikan 1%, maka dalam waktu 1 tahun, Anda akan tumbuh 37 kali lebih hebat dibandingkan setahun sebelumnya. Demikianlah hasil riset yang dilakukan oleh James Clear. Sederhana, tapi dampaknya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni. Apakah Anda pernah mendengar istilah Keystone Habit? Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Duhigg dalam bukunya yang berjudul The Power of Habit. Why we do what we do in life and business, yang diterbitkan pada tahun 2012. Dalam bukunya, Duhigg menjelaskan bahwa Keystone Habit dapat memicu perubahan positif dalam hidup seseorang, baik di dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Kehidupan orang tersebut menjadi lebih produktif dibandingkan sebelumnya setelah menerapkan Keystone Habit. Keystone Habit adalah kebiasaan yang memiliki dampak signifikan pada banyak area kehidupan seseorang. Dan kebiasaan ini dapat memicu efek domino yang positif sehingga membuat seseorang lebih produktif dan berhasil dalam mencapai tujuan mereka. Keystone Habit biasanya berbeda untuk setiap orang, tergantung pada tujuan dan nilai-nilai hidup seseorang. Jadi Keystone Habit yang berhasil di satu orang belum tentu berhasil kalau diterapkan di orang yang berbeda. Contohnya, berolahraga secara teratur dapat menjadi Keystone Habit bagi seseorang yang ingin meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka. Dari satu kebiasaan olahraga, akhirnya mempengaruhi kebiasaan yang lain. Misalnya, pola makannya menjadi sehat dan teratur. Tidurnya menjadi lebih berkualitas. Akhirnya lebih bugar. Karena lebih bugar, akhirnya lebih produktif, lebih positif dalam menjalani kehidupan. Dari satu kebiasaan baik melahirkan banyak kebaikan lainnya. Asik kan? Itulah efek dari Keystone Habit. Sudah mulai familiar? Keystone Habit. Menurut saya, apapun profesi kita, apapun profesi Anda, untuk menjadi kelompok terbaik kita wajib membiasakan diri untuk memiliki Keystone Habit. Dan hal itu saya juga jalani saat saya menekuni apapun pekerjaan saya, apapun profesi saya. Misalnya pada awal karir saya menjadi inspirator, saya bertanya kepada para ahli, apa key success factor atau kunci keberhasilan seorang inspirator? Ketika itu saya menggunakan istilah key success factor karena memang belum mengenal istilah Keystone Habit ya. Keystone Habit baru muncul 2012. Saya mengawali karir sebagai inspirator pada awal tahun 2000-an. Sejatinya sih key success factor dan Keystone Habit adalah hal yang serupa. Kembali ke pertanyaan saya di awal karir saya sebagai seorang trainer tadi. Apa key success factor menjadi seorang inspirator atau menjadi seorang trainer? Ternyata ketika itu jawabannya adalah menulis. Ya, menulis adalah Keystone Habit seorang inspirator di awal tahun 2000-an. Meskipun saya pernah divonis oleh guru saya tidak punya bakat menulis dengan ucapan, Jamil, kamu nggak punya bakat menulis. Sebab menulis apa saja di depannya kamu selalu menggunakan pada suatu hari. Namun karena ini adalah key success, sebagai seorang inspirator, saya pun berkomitmen untuk melatih kemampuan menulis saya. Latihan tuh setiap hari saya berlatih menulis. Maka kemudian saya biasakan menulis di website, bahkan saya membuat website Ada yang baca atau tidak, pokoknya itu tempat latihan saya menulis di website. Sampai sekarang saya masih menulis di website saya. Menulis di media cetak, dan pada puncaknya adalah menulis buku. Karena kartu nama seorang trainer adalah buku.
Dimulai tahun 2005 hingga hari ini saya sudah menulis 12 buah buku yang diterbitkan oleh Gramedia dan Mijan. Dan ternyata memang benar, melalui buku-buku yang saya tulis ini, Allah mengizinkan saya untuk diundang ke berbagai perusahaan dan juga ke berbagai event. Perusahaan training saya pun menjadi top of mind untuk keahlian leadership. Bahkan 6 tahun kemudian, nama saya sudah tercatat sebagai salah satu trainer dari 3 trainer terbaik di Indonesia ketika itu. Ya, diawali dari menulis website, menulis di sosial media, menulis di koran, dan kemudian mendirikan buku. Dari Keystone Habit menulis buku ini, maka bermunculan kebiasaan baru saya. Membaca yang semula saya malas membaca, menonton video pengembangan diri atau video leadership, berkeliling Indonesia untuk bedah buku, merenung, mengamati dan berdiskusi sebagai bahan memperkaya bahan tulisan saya. Dan akhirnya menulis menjadi hobi saya yang melahirkan banyak kebiasaan baik lainnya. Itulah pentingnya Keystone Habit. Ya. Namun, kembali lagi saya tegaskan bahwa Keystone Habit setiap orang itu berbeda. Apa yang terjadi pada saya belum tentu itu bisa terjadi pada diri Anda. Maka biasakan untuk ATM, amati, tiru, modifikasi. Bukan ATP, amati, tiru, plek atau persis untuk menemukan Keystone Habit Anda. Selain itu, waktu atau momen juga berpengaruh. Di awal tahun 2000-an, menulis buku itu memang menjadi Keystone Habit seorang inspirator atau trainer. Namun di era sekarang, rasanya Keystone Habit untuk menjadi seorang inspirator atau trainer bukan lagi menulis buku. Boleh jadi konten-konten Anda di YouTube, di TikTok, Instagram, ya, Snack atau yang lainnya. Silahkan Anda cari sendiri ya. Kira-kira Keystone Habit saya apa ya? Bila itu sudah ditemukan, segera kemudian Anda seriusi. Apapun profesi Anda, segera temukan apa Keystone Habit Anda agar berbagai kebiasaan baik akan menghampiri Anda seketika. Nah, untuk mempermudah Anda menemukan Keystone Habit, maka Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut. Ya, karena orang susah menemukan Keystone Habit kalau dia belum memperhatikan hal-hal yang akan saya sebutkan. Pertama, tentukan dulu apa visi hidup Anda. Tanyakan kepada diri Anda, saya terlahir ke dunia ini untuk apa sih? Apa kehidupan terbaik yang saya perjuangkan dan komitmen saya wujudkan? Apa prestasi terbaik yang ingin saya tinggalkan di muka bumi? Apa legacy di bumi yang manfaatnya dirasakan banyak orang? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tadi, karena dengan jawaban itu akan mempermudah Anda menemukan visi hidup Anda. Bila perlu, video ini di-pause, ulangi lagi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Apabila Anda belum menetapkan visi hidup, maka Anda akan mengalami kesulitan menentukan Keystone Habit. Jangankan menentukan Keystone Habit, Anda juga mengalami kesulitan menetapkan prioritas. Mana di antara aktivitas ini yang jadi prioritas saya? Sulit Anda menemukan. Bahkan Anda sulit menolak ajakan teman Anda. Teman kuliah, teman masa lalu. Ya, jadi salah satu indikator visi hidup Anda belum mantap atau belum jelas adalah saat Anda sulit berkata tidak atas ajakan orang-orang di sekitar Anda. Hidup Anda membebek atau ikut dengan permainan orang lain. Nah, maka ya, temukan dong visi hidup Anda. Dan untuk urusan visi hidup ini, memang saya agak cerewet ya. Karena saya meyakini konsep the law of projection. Di dalam buku dan berbagai training, pesan ini sering saya ulang-ulang. Karena memang hal ini sangat penting. The law of projection menyatakan, apa yang terjadi di layar presentasi akibat sinar dari proyektor adalah berasal dari laptop. Layar adalah kehidupan nyata dan laptop adalah
pikiran kita. Hal ini juga sejalan dengan pesan dari Nabi, Allah itu atau Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, salah satu pikiran penting atau prasangka yang seyogianya selalu ada dalam diri kita, dalam pikiran kita adalah visi hidup kita. Karena visi hidup kita inilah atas izin Tuhan yang Maha Kuasa yang akan membentuk masa depan kita. Masa depan Anda tergantung apa yang Anda pikirkan atau prasangkakan hari ini. Maka segera temukan apa visi hidup Anda. Sudah ketemu kira-kira? Jangan sampai hidup hanya mengalir tanpa visi hidup. Dari visi hidup ini, akhirnya Anda terbiasa menetapkan tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Tujuan ini dapat berkaitan dengan kesehatan, finansial, pekerjaan, keahlian, hubungan, atau aspek kehidupan lainnya yang ingin Anda tingkatkan. Nah, boleh saya tahu apa tujuan utama Anda di tahun ini? Apakah ada? Oke, mudah-mudahan sudah ketemu ya. Kalau sudah ketemu tujuannya, masuk yang kedua. Identifikasi kebiasaan yang berhubungan dengan tujuan. Setelah menentukan tujuan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kebiasaan yang dapat membantu tercapainya tujuan tersebut. Tulis berbagai alternatif kebiasaan yang bisa Anda lakukan untuk mencapai tujuan Anda. Yang dalam jangka panjang membantu juga tercapainya visi hidup Anda. Coba tulis sebanyak-banyaknya. Setelah Anda punya berbagai alternatif kebiasaan, maka pilih 1 sampai maksimal 3 yang paling mudah tetapi dampaknya paling besar jika Anda jalankan. Ingat ya, jangan lebih dari 3. Ingat juga, pilih yang paling mudah dan bisa Anda lakukan. Jadi dalam kendali Anda bisa melakukan kapanpun, dimanapun. Kok pilih yang paling mudah sih Pak? Ya, ini adalah saran dari James Clear, penulis buku Atomic Habit. Pesan beliau kurang lebih demikian. Agar sesuatu menjadi habit atau kebiasaan, mulailah dengan yang paling mudah Anda lakukan, namun memiliki dampak yang besar. Mengapa juga kok maksimal hanya 3? Jawabannya sederhana. Semakin banyak yang Anda inginkan, maka semakin sedikit yang akan Anda dapatkan. Dalam versi yang lain, sesuatu yang fokus hasilnya jauh lebih besar dan lebih kuat dibandingkan yang tidak fokus. Ya, maka fokuskan saja pada 1, 2, atau 3 kegiatan. Jangan lebih dari itu. Dan yang ketiga, miliki komitmen lebih baik 1% setiap hari. Setelah Anda memiliki 1 hingga 3 kebiasaan ya, yang mudah namun berdampak besar, berkomitmenlah terhadap diri Anda untuk terus melakukannya dan konsisten melakukan pengulangan setiap hari. Disertai komitmen 1% lebih baik setiap harinya. Apabila Anda konsisten setiap hari melakukan perbaikan 1%, maka dalam waktu 1 tahun, Anda akan tumbuh 37 kali lebih hebat dibandingkan setahun sebelumnya. Demikianlah hasil riset yang dilakukan oleh James Clear. Sederhana, tapi dampaknya besar. Dan setelah itu Anda komitmen, oke, setiap hari saya lebih baik 1%, setiap hari saya lebih baik 1%, 1% per 1%. Pertumbuhan kecil namun konsisten jauh lebih baik dibandingkan melakukan pertumbuhan besar namun setelah itu berhenti. Mengapa lebih baik? Karena melakukan hal yang mudah namun berdampak besar itu akan meningkatkan winning effect atau winner effect dalam hidup Anda. Dorongan untuk semakin menang, semakin sukses akan semakin menguat dalam diri Anda karena ada winner effect, kemenangan-kemenangan kecil yang bisa Anda dapatkan dan kemudian Anda wujudkan. Virus COVID-19 itu kecil namun bisa mengubah tatanan dunia, mengubah kebiasaan bekerja, mengubah banyak hal. Jangan sepelekan yang kecil, jangan sepelekan pertumbuhan 1% setiap hari, karena di masa yang akan datang, di jangka panjang itu akan membawa banyak perubahan.
Saat Anda sudah memiliki ketiga hal tersebut di atas, maka akan memudahkan Anda untuk menemukan keystone habit Anda. Sebaliknya, apabila Anda belum memiliki ketiga hal tersebut di atas, Anda sulit menemukan keystone habit. Atau apabila Anda sudah menemukan, boleh jadi dampaknya tidak terlalu signifikan bagi pertumbuhan hidup Anda. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin, dengan membiasakan diri memiliki keystone habit. Sukses mulia untuk kita semua.